Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021 kita kembali bertemu bertatap maya pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana hari ini adalah pertemuan keempat untuk kelas 7A, B, C, D, dan 7E. Untuk pertemuan keempat ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, atau akhlak yang terpuji, yaitu perilaku amanah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian. Apa itu amanah? Makna perilaku amanah dalam aspek perilaku, amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Jadi, menurut pengertian bahasa dan menurut istilah tadi, ini bisa kita simpulkan bahwa artinya amanah ini tentunya adalah menyampaikan sesuatu pada sesuatu yang memang berhak untuk menerimanya. Artinya kita bisa menjadi seorang yang dipercaya karena bisa menyampaikan sesuatu kepada yang berhak memilikinya. Kenapa kita harus berlaku amanah? Karena dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini sikap amanah ini hampir identik dengan sikap jujur. Artinya ketika kita tahu dan kita mengerti kepada siapa amanat ini harus disampaikan, maka kita harus menyampaikannya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, kemudian bagaimana penerapan perilaku amanah dalam keseharian kita? Di sini dicontohkan ada beberapa penerapan tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah menjaga barang titipan dengan baik. Misal kita diberi amanah untuk dititipkan sebuah barang, maka kita wajib menjaganya dengan baik. Tidak boleh barang tersebut kita pergunakan, barang tersebut apalagi sampai hilang di tangan kita. Yang kedua adalah menjaga rahasia orang lain. Ketika kita diberi amanat untuk diberi rahasia, maka kita harus menjaganya. Jangan sampai rahasia itu sampai kepada orang yang bukan berhak untuk menerimanya. Selanjutnya adalah melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Ketika hari ini anak-anakku sekalian adalah seorang pelajar di SMP Negeri 2 Lakbok, maka ketika diberikan tugas oleh guru mana saja, maka segera laksanakan tugas itu dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini ketika kita sudah merasa mempunyai sifat amanah, maka insya Allah ibadah kita akan dilaksanakan dengan ikhlas. Tapi kalau kita tidak merasa bahwa ini adalah titipan atau amanah dari Allah, maka kita tidak akan melaksanakannya dengan ikhlas. Selanjutnya, bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Bapak sebagai seorang guru diberi amanah untuk mengajarkan pelajaran kepada kalian, maka Bapak sampaikan pelajaran kepada kalian.
Walaupun hari ini dalam keadaan masih pembelajaran jarak jauh atau daring, maka Bapak sampaikan dengan cara seperti ini, dengan bertatap maya melalui pemberian materi melalui video. Kemudian, menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik. Apapun yang kita miliki saat ini adalah amanah yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai apa yang telah diamanatkan ini kita rusak begitu saja. Kita diberikan sumber daya alam yang melimpah, ini adalah amanah. Jangan sampai kita lakukan perusakan di muka bumi ini, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian menyampaikan berita dengan benar. Tidak boleh kita menyampaikan berita yang belum tentu kebenarannya, apalagi berita-berita yang hoax, berita yang tidak jelas kebenarannya. Ketika ada berita, kemudian kita akan menyampaikannya kepada orang lain, maka terlebih dahulu kita bertabayun, kita bertanya kepada yang ahlinya, bertanya kepada sumber aslinya dari mana, jangan sampai kita menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan terakhir adalah hikmah perilaku amanah. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan perilaku amanah, maka ada beberapa hikmah yang akan kita ambil. Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Seperti tadi dengan cara bahasa, amanah itu artinya terpercaya. Maka ketika kita berlaku amanah, maka insya Allah kita akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, memperoleh simpati dari orang lain. Simpati ini artinya kita akan disegani oleh orang lain. Kita akan dihormati oleh orang lain pula berkat kita melaksanakan perilaku amanah itu. Yang ketiga, memperoleh kesuksesan hidup. Kemudian kita akan terbiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan ikhlas, serta kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan. Selain itu, dengan kita berlaku amanah, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila perilaku amanah ini kita biasakan sejak dini, kita biasakan sehari-hari, insya Allah kita akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itulah materi singkat tentang perilaku amanah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan amanah dengan baik, sehingga kita tidak tergolong kepada golongan orang-orang yang munafik. Karena salah satu tanda-tanda orang munafik adalah jika dia diberi amanat, maka dia berlaku khianat. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menyerap pelajaran ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua bisa secepatnya belajar tatap muka di sekolah, sehingga pembelajaran akan lebih maksimal lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.